Setiap orang pasti ingin mencapai sebuah kesuksesan di dalam bisnis dan juga kehidupan yang dijalani, begitu ya. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa kalau mau sukses ya usaha, ya harus ada yang dilakukan, harus ada effort yang dikeluarkan, harus ada yang diperjuangkan. Tapi di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara sukses dengan sendirinya tanpa perlu kemauan yang kuat. Seperti apa itu? Bersama dengan Patung Dasar Waringin. Selamat pagi smart listeners dan selamat pagi Patung. Selamat pagi yang dahsyat Kak Tasya, yang top Marco Top. Hari ini cerah, segar, luar biasa, senyumnya lebar, mantap, dahsyat. Yes, ini ya. Terima kasih Patung. Ya. Patung gimana kabarnya? Kita ketemu lagi ya. Kabarnya bagus, luar biasa, top Marco Top, Jos Marco Jos ini. Wah. Lagi apa kesibukannya Patung selain mancing? Ketahuan ini teman-teman di TikTok, di Instagram, di YouTube saya juga nih. Pak, gak mancing? Enak aja mancing nih. Kita mancing sambil siaran bisa. Kok bisa? Mancingnya di belakang rumah, ditinggal. Kalau nanti ada kalau meeting sih biasanya saya tinggal, kalau siaran nggak berani ninggal saya. Asisten saya, Pak, dapat ikan, lari saya ke belakang. Kalau siaran, yaudah kamu angkat dulu aja deh. Yes. Oke Patung, ini menarik nih. Cara sukses dengan sendirinya, ini sukses di dalam bisnis dan juga kehidupan tapi tanpa perlu kemauan yang kuat. Ini menarik menurut saya. Dimana setiap generasi gitu, setiap umur kayaknya kita dapat nasihatnya kalau misalnya mau sukses ya harus usaha gitu, harus ada kemauan yang kuat gitu untuk bisa sukses. Kenapa kita bahas hal ini Patung? Emang iya bisa begitu? Nah, ini jadi kalau pertanyaannya secara basic begini, apakah iya sukses harus punya willpower atau kemauan kuat? Jawabannya ya. Kadang sukses perlu willpower, sekali lagi kadang, bukan selalu. Bahkan secara statistik itu sudah dibahas dan diteliti oleh Profesor Wendy Wood. Nah, ini kegiatan saya selain mancing itu juga baca buku dan belajar lagi serta sharing seperti hari ini yang saya sharingkan. Jadi bahkan diteliti juga oleh Profesor Dr. Walter Mischel di tahun 60-an juga sudah diteliti. Banyak sekali penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa ternyata orang-orang sukses dengan willpower itu cuma 20-80. Jadi dari orang yang sukses loh. Kalau yang nggak sukses ya oke. Jadi yang sukses itu ternyata 20-30% saja yang pakai willpower atau kemauan kuat. Sisanya dengan sendirinya. Bahkan ada kata-kata yang nggak enak nih. Sukses itu dengan sendirinya. Kalau gagal itu penuh perjuangan katanya. Berjuang bagaimana supaya dari tidak sukses supaya jadi sukses. Berjuang supaya tahan godaan, distraction. Nah, kemudian juga berjuang pada waktu kita menerima ketidakberhasilannya. Misalnya jadi kita sakit, misalnya jadi kita miskin, kita menjadi tidak enak, itu ternyata penuh perjuangan gitu ya. Yang sukses itu dengan sendirinya 70-80%. Keren gak? Keren banget Patung. Nah, nah ini kita bahas ya pagi hari ini. Itu caranya kok enak. Yang kita yang istilahnya yang tidak sukses itu harus berjuang, harus ternyata sukses seringkali terjadi bahkan tanpa willpower. Nah, jadi sekali lagi sukses seringkali terjadi dengan sendirinya karena sudah terbiasa ya. Oke, ini mana nih masih seringkali nih. Ayo lanjut, ayo. Tapi demikian juga gagal juga karena sudah terbiasa pola gagal. Nah, sedih ya. Jadi orang gagal itu karena sudah terbiasa pola gagal. Nah, sekali lagi, ini ada satu pernyataan yang very tajam, singkat, saripati dari sepanjang hari ini gitu ya. Tapi nanti saya akan jelaskan jurusnya bagaimana sukses tanpa willpower, tanpa kemauan kuat. Yaitu bahwa orang sukses tanpa willpower tentu saja ada loh yang sukses dengan kekuatan, tapi istilahnya dengan kemauan yang kuat itu ternyata 20-30%. Sedangkan sukses tanpa yang namanya kemauan yang kuat itu karena ini orangnya pintar meletakkan diri dalam situasi di mana dia mudah mengakuisisi kebiasaan untuk sukses. Saya ulangi pelan-pelan, nanti kita jelaskan caranya bagaimana. Sekali lagi ya, saya tidak menolak bahwa memang ada orang yang sukses karena punya kemauan kuat. Itu hanya 20-30%. Oke? Terus kemudian yang 70-80%
sukses terjadi tanpa kemauan kuat atau tanpa willpower, atau sukses terjadi dengan sendirinya. Karena ini saripatinya, tolong diketik teman-teman gitu ya. Karena orang tersebut pinter atau punya strategi meletakkan diri dalam situasi di mana dia mudah mengakuisisi kebiasaan menuju sukses. Nah, ini data-datanya, penelitiannya saya sampaikan. Siap ya? Baik. Pak Tung, kita jeda dulu. Oh, jeda dulu, boleh. Nah, Yes. Kalau dari kalimat ini Pak Tung, apakah benar faktornya adalah lingkungan? Karena tadi Pak Tung bilang kan orang pintar yang ada di situasi di mana ia mudah mengakuisisi kebiasaan-kebiasaan sukses. Apakah lingkungan salah satu jawabannya? Saya izin untuk jeda dulu. Kalau dijawab di sesi selanjutnya, Pak Tung tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Business Talk. Ya, membuka di sesi yang pertama, pintar yang ada menempatkan diri di situasi di mana ia mudah mengakuisisi kebiasaan sukses. Ini menarik. Ternyata dengan hal ini bisa membuat seseorang tuh sukses begitu ya dengan sendirinya. Apakah karena lingkungan Pak Tung salah satunya? Berarti orang yang punya privilege, misal keluarga yang berada dan lain-lain akan lebih diuntungkan dong ya Pak Tung? oh jelas, sudah pasti. Tapi kan kita tidak bisa memilih keluarga yang berada. Memang betul sih. Salah satu resep kaya itu cara yang paling cepat, pilih orang tua Anda yang tepat gitu ya. Lahir langsung kaya. Tapi kalau tidak bisa, nah ini memang betul bahwa kalau kita kan gini ya, sekali lagi ya, ini akan saya ulangi berkali-kali supaya nancep di otak kita dan caranya bagaimana. Sukses tanpa willpower. Karena orangnya pintar meletakkan diri dalam situasi, termasuk lingkungan yang dikatakan Kak Tasya tadi gitu ya, termasuk dalam lingkungan yang dimana dia mudah mengakuisisi kebiasaan menuju sukses. Bahkan kalau Anda mau mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, salah satunya memang mengubah lingkungan. Anda kena narkoba, pindah kota aja, jangan ketemu orang-orang yang biasa nawarin Anda narkoba. Misalnya seperti itu. Nah, tantangannya kalau terjebak judi online, di mana-mana bisa judi online. Nah, tapi ada ilmu-ilmunya bagaimana kita keluar bahkan secara instan begitu ya. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ya. Tapi sekali lagi, pertanyaan dan pernyataan Kak Tasya tadi, apakah orang yang pintar tadi, kan pintar atau punya strategi itu, sukses tanpa willpower adalah karena dia pintar memilih lingkungan. Betul sekali. Bahkan saya seringkali ngomong gini, teman-teman, hati-hati terhadap 3 hal gitu ya. Hati-hati, 1, memilih teman. Nah, itu kan Anda meletakkan diri kepada teman toh. Teman Anda merokok dari kecil, apalagi otak manusia di mana prefrontal cortex-nya belum berfungsi dengan baik. Ternyata saya kemarin nonton film F1, Brad Pitt, dia kan marahin sama yang pembalap junior. Ini otak prefrontal cortex, otak depannya itu belum berfungsi dengan baik, dia masih emosi, padahal dia sendiri juga emosi. Nah, tapi balik, anak saya bilang, Papa, itu kan cuma untuk menghina anak muda. Enggak, nak. Yuk kita searching, kita survei. Kita tanya sama DeepSeek, tanya sama ChatGPT. Jawabannya betul. Prefrontal cortex yang bisa berpikir panjang, memikirkan risiko jangka panjang, itu baru terdevelop full ketika orang umur 25. Kemudian anak saya masih dengan damainya, Papa, tapi kan pernyataannya begini, dewasa itu pilihan. Kalau tua dengan sendirinya, betul nak. Hanya memang istilahnya otak mamalia manusia itu 5 kali lipat lebih kuat, 4 kali lipat lebih cepat. Itu penelitian dari Daniel Kahneman, pemenang Nobel 2005 begitu ya, tentang otak tadi. Jadi orang-orang yang kenapa anak baru umur di bawah 17 tidak boleh nyetir, padahal kan bisa nyetir toh? Karena nyetirnya masih ngawur, masih panasan. Saya ingat masih muda, patah di sini, jahit di sana, obras di sini, ya naik motor ngebut, balapan aja, panasan. Ya, tapi itulah yang terjadi. Dewasa itu salah satunya. Apa sih kriteria dewasa? Yaitu berpikir panjang toh. Kalau masih anak-anak, masih emosian tuh. Betul, dewasa pilihan gitu. Karena ada orang 60 yang masih emosian. Saya juga kadang emosian, kadang otak mamalia masih ada. Lah, sekarang bagaimana caranya? Saya akan perhatikan ya. Dari tes-tes yang sudah dilakukan tahun 60-an,
70-an, yaitu salah satunya namanya marshmallow test. Anda silakan searching marshmallow test. Itu Profesor Dr. Walter Mischel dari Stanford University mengadakan penelitian sebagai berikut. Mereka mengumpulkan anak-anak umur 4-5 tahun, kemudian ditaruh di dalam satu ruangan, 600 anak loh, jadi nggak main-main ini, satu persatu, itu luar biasa penelitiannya. Diberi marshmallow itu makanan enak kenyal-kenyal, tapi bukan hanya marshmallow, kadang kue, kadang pretzel, itu kan yang disukai anak-anak, kadang coklat gitu ya, ditaruh depan mereka, diberitahu bahwa mereka boleh langsung makan marshmallow atau makanannya tadi, atau menunggu 15 menit. Secara mereka tidak tahu, mereka diawasi. Mereka hanya di satu ruangan, dikasih satu meja, dikasih marshmallow di depannya. Ada kamera yang tersembunyi. Siapapun yang mau menunggu 15 menit akan dibeli 2 kali marshmallow, atau 2 kuenya, atau 2 coklatnya, atau 2 pretzelnya. Nah, penelitiannya menunjukkan 30% sukses. Tuh katanya Pak Tung 80%, nanti tunggu dulu nih gitu ya. 30% sukses mau menunggu. 30% tidak mau nunggu, lihat langsung sikat. Yang paling menarik, bukan paling menarik, yang menarik ternyata 40% mereka mau menunggu. Ulangi ya. Jadi 30% mereka mau menunggu dan sukses. 30% tidak mau menunggu. 40% mau nunggu tapi tidak tahan. Maksudnya tidak tahan itu mereka gini ngeliatin. Rata-rata 8 menit, berarti ada yang 9 menit, ada yang 10 menit, ada yang 7 menit, tidak tahan langsung dimakan. Mereka tidak tahan godaan. Mereka berjuang menghadapi godaan dan tidak berhasil. Nah, penelitian ini dilanjut, yang lebih menarik begitu ya. Ketika dilanjutkan 20-30 tahun kemudian masih diawasi anak-anak tadi, ternyata anak-anak tersebut yang mampu menunda kesenangan, yang hanya 30% tadi, ada 4 kesuksesannya. Anak-anak yang mampu menunda kesenangan, 1, memiliki nilai akademik atau SAT skor lebih tinggi. Lebih sukses secara sosial dan ekonomi, jadi lebih kaya. Kemudian lebih sehat, indeks massa tubuh lebih ideal. Ini hasil penelitian yang saya ambil dari marshmallow test tadi. Jadi lebih langsing, lebih begini, begitu. Berikutnya yang keempat, mempunyai pengendalian emosi lebih baik. Makanya dia secara sosial dengan berteman-temannya lebih banyak. Tapi yang paling menarik dari anak-anak yang mampu menunda kesenangan ini, dari penelitiannya Walter Mischel tadi, berdasarkan observasi dan timnya selama eksperimen, mayoritas anak yang berhasil, mayoritas tadi itu 80-70%, diulangi beberapa kali penelitian ini, berhasil menahan diri, tidak mengandalkan kemauan keras. Yang mengandalkan kemauan keras malah gagal kayak tadi, kepengen ya wis pokoknya aku ya tahan, ya sikat aja itu ya. Mayoritas anak yang berhasil menahan diri tidak hanya mengandalkan kemauan keras. Berikut adalah rincian berdasarkan hasil pengamatan dan publikasi dari Profesor Dr. Mischel ini tadi. Dari anak-anak yang berhasil menahan diri, sekitar 30% total peserta, berikut adalah estimasi dari strategi mereka. Strategi berdasarkan prestasi yang berhasil. Nih contohnya, mereka punya strategi yang berhasil ya, 70-80% yang mereka yang berhasil tadi. Mereka mempunyai strategi, jago menempatkan diri, sehingga dia tidak tergoda. Dia punya strategi, 1, menutup mata. Tinggal tutup mata, melihat ke dinding, jadi tidak lihat marshmallow-nya, jadi supaya terdistraksi. Bernyanyi, oh abe belalang kupu-kupu, oh di sana tidak ada lagu ini itu ya, itu plus minus dugaannya gitu. Menggoyangkan tubuh, bersenandung, bermain dengan tangan, bermain dengan kaki, menciptakan imajinasi, pura-pura marshmallow itu bukan makanan. So, kesimpulannya, sukses tanpa willpower karena orangnya pintar atau orangnya punya strategi, memudahkan diri mengakuisisi kebiasaan menuju sukses dan menyulitkan diri tergoda terhadap godaan. Nah,
saya akan bahas caranya. Nah ini yang saat yang paling penting ini gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa punya pola atau punya kebiasaan menuju sukses. Sekali lagi ya, salah satu ilmu penting dalam kehidupan itu adalah tahu ilmu bagaimana sukses tanpa willpower. Banyak orang kan nanya sama saya, ih Pak Tung, kaya jurusnya sadis, sabar dan disiplin. Sabar dan disiplin, terima duit sisihkan, terima duit sisihkan, terima duit sisihkan. Berarti hidupnya dari dulu menderita no. Bahkan ada yang menghina pada waktu saya wawancara dengan Boy William tuh, yang nonton udah berapa juta itu, 7 atau 8 juta sekarang gitu ya. Yang main ke rumah saya ada landasan heli, kemarin saya baru melandaskan heli di atas gitu ya. Nah, Anda silakan follow di IG saya ya, tongdesamparingin.tdw gitu ya. IG-nya tongdesamparingin.tdw. Kalau di TikTok apa? tongdesamparingin.tdw. Kalau di YouTube apa? tongdesamparingin.tdw juga? Enggak, tongdesamparingin aja, silakan Anda follow. Nah, saya melandaskan heli, terus kemudian juga jadi ini, tapi banyak orang yang langsung komentar gini, sebelumnya waktu wawancara waktu itu, sadis, sabar dan disiplin, menyisihkan, sudah kaya mati duluan, belum kaya sudah mati duluan. Jadi mereka hati-hati terhadap kata-kata yang dia katakan pada diri sendiri loh, karena itu akan membuat dia menjadi seperti itu. Jadi orang-orang, saya tuh terkenal, orang ngomong-ngomong dengan saya 5 menit, saya tahu nasibnya 30 tahun kemudian. Serem amat Pak Tom. Apa yang dilihat? Bukan dilihat darling, yang saya dengarkan. Kata-kata yang Anda katakan kepada diri sendiri dan orang lain, itu menjadi self-prophecy. Dan ketika Anda mengatakan, kalau orang nggak pernah mau menikmati, loh, Anda nggak ngerti ilmu saya kok. Saya tuh healing-healing juga, tapi bukan healing-healing tanpa disiplin. Setelah saya disiplin, terbiasa, punya pola, baru saya healing-healing. Pak Tung nggak pernah beli barang konsumtif, saya beli macam-macam. Terakhir beli Ferrari, beli ini 1 tahun beli Ferrari, beli Lexus LM, beli Hasil, ini baru beli Xpeng lagi. Dalam ini beli mobil banyak amat, jangan ikut-ikutan saya, karena pasif income saya sudah cukup untuk beli itu. Jadi kalau Timothy Ronald bilang, 1 hari saya 14 juta, saya enggak miskin sepanjang sekian, saya kelihatannya lebih banyak nih duit saya nih. Itu Timothy itu orang jenius, orang pintar, belajar juga boleh ada Ferry Irawan tuh orang jenius. Saya nonton semalam tuh ini 2 orang pintar ini, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Tapi intinya orang yang mau belajar itu beda dengan orang yang tidak mau belajar. Itu dia punya polanya mau belajar. Tapi ada orang disuruh belajar wangel gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, caranya bagaimana kita bisa punya pola, ada 7 cara yang ini penting sekali yang akan kita bahas. Tentu saja setelah Kak Tasya yang iklan dulu. Ini pam ya. Saya udah harus jeda dulu nih Pak Tung. Kita nggak sabar untuk tahu apa 7 pola yang bisa dilakukan agar kita bisa sukses dengan sendirinya tanpa perlu punya willpower yang kuat. Dan tadi juga ditambahkan ya Pak Tung ya, kalau misalnya orang pintar yang menempatkan diri di situasi di mana ia mudah mengakuisisi kebiasaan menuju sukses, menyulitkan diri terhadap menuju tidak sukses gitu ya Pak Tung. Menyulitkan diri nih, harus pintar-pintar menyulitkan diri untuk melakukan atau kena godaan untuk menjadi tidak sukses tadi. Very good. Ini Kak Tasya. Oke. Ini juga menjadi pertanyaan saya nih kepada smart listeners nih Pak Tung. Apa yang Anda lakukan smart listeners? Mungkin effort yang Anda lakukan, nggak perlu effort situasi begitu ya. Yes. Yang Anda ciptakan di mana Anda ini menyulitkan diri terhadap sesuatu kebiasaan yang menuju Anda kepada ketidaksuksesan. Ada nggak hal-hal yang mungkin terjadi di dalam hidup Anda yang akhirnya bisa membentuk Anda menyulitkan diri di dalam ketidaksuksesan? Silahkan bergabung 0812 11 12 959 dan kami juga tersedia di YouTube channel Radio Smart FM. Tetap bersama kami dalam Smart Business Talk. Yes. Dan masih bersama dengan Pak Tung Desamuaringin. Pak Tung, ini Yes. menjadi momentum yang penting nih karena kita mau tahu banget apa aja sih poin-poinnya begitu ya yang akhirnya bisa membuat kita sukses dengan sendirinya, nggak perlu ada kemauan yang kuat. Silakan Pak Tung. Jadi kalau banyak orang bilang resep sukses ya, ada 10 resep sukses, 1000 resep sukses, 101 resep sukses. Resep sukses itu banyak sekali. Tapi kalau Tung Desamparingin hanya disuruh milih 1 hal, ya ini tadi. Apa? Kebiasaan.
Kalau saya punya sih 7 resep sukses anti gagal. Saya ulangi pelan-pelan ya. 7 resep sukses anti gagal ala Tung Desa Waringin apa? Nah, yang paling penting nomor berapa Pak Tung? Nanti nomor 5 begitu ya. Nomor 1, punya keyakinan tidak ada kata gagal, yang adanya sukses dan belajar. Saya ulangi pelan-pelan. Ternyata kalau Anda sudah punya jurus ini, ya sudah, tidak ada kata gagal, yang adanya sukses dan belajar. Itu kebiasaan saya, kalau belum sukses saya belajar. Jadi sangat takut. Saya ada yang pembicara anak muda yang luar biasa, hebat, top, wah, dia sangat sukses. Ketika dianggap, oh dulu perusahaan yang lama gagal, oh, dia malu luar biasa, oh, tidak bisa, saya belum gagal, gini-gini. Kalau saya pengen tahu perusahaan saya yang sudah gagal, menurut versi orang biasa, 44. Tahun ini 1 top 1, tahun lalu 1 top 3. Total ada 44 yang sudah 1 top, saya ceritain, saya jual. Tapi saya bukan gagal, karena saya punya keyakinan tidak ada kata gagal, yang adanya sukses dan belajar. Dari 44 tadi, saya sekarang masih sudah punya lagi 67 perusahaan CV dan PT yang masih saya kelola. Dahsyat atau dahsyat banget? Dahsyat banget Pak Tung. Bahkan kalau ngomong sederhana, Smart FM, halo Kak Tasya, Tung Desa Waringin juga shareholder. Dari dulu 3 shareholder, salah satunya Tung Desa Waringin. Sejak 2002, 2003 itu sudah mulai loh, saya jadi shareholder. Tahun berapa ya sudah mulai jadi shareholder? Terakhir kita jual kepada Gramedia. Ini bukan kayak gitu. Pak Tung, saya kan investasi di saham BRI, berarti saya juga pemilik saham BRI, iya. Tapi kan Anda bukan termasuk yang ngelola, termasuk yang nah investor dari tapi balik begini Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Jadi 7 resep sukses anti gagal ala Tung Desa Waringin, yang paling penting mana tadi begitu ya. Nomor 1 ada keyakinan tidak ada kata gagal, yang adanya sukses dan belajar. Jadi untuk itu saya tidak pernah istilahnya takut belajar. Kalau belajar kan bukan, aduh tidak berhasil, ya belajar dong, ilmunya kan gitu ya. Investasi apakah sukses? Aduh, saham BNI 46 zaman dulu ketika mau, wah, sudah dari opening 700 sekian jadi sampai 1500 pada waktu IPO, terus wah jadi 1500, kemudian anjlok tinggal 400 beli, kemudian turun lagi 300, disuruh average down, turun lagi tinggal 200, turun lagi tinggal 25, dikali mate kan. Ya saya sekolah juga, ya penjut. Sekarang lumayan cuan lumayan. Saya punya ilmunya tuh di emas juga, jangan tanya, perak. Ini break lagi 38. Saya bisa buktikan saya beli emas beli perak sejak angka 13. Sekarang 38 dan saya marginnya kali 2. Rasa duitnya anak. Berapa juta? Berjuta-juta dolar. Enak toh? Nah, saya punya ilmu tapi saya belajar. Saya pernah untung berpuluh-puluh Mercy S-Class, keren ya. Terus kemudian rugi bermesi-mesi berpuluh-puluh Mercy S-Class juga. Nah, ini orang laki itu seneng pakai patokannya mobil, makanya kalau ada McLarenmu warnanya apa? Kan keren kan gitu. Kalau saya sering tanya, hotelmu warnanya apa? Ya, punya hotel warna apa? Ulangi ya, 7 resep sukses anti gagal. Nomor 1, keyakinan tidak ada kata gagal, yang adanya sukses dan belajar. Ini hasil rangkumannya saya sumbangkan nanti tanggal 1 sampai 3 Financial Revolution dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Indonesia, hanya bayar Rp80 gitu ya. Rp80 Pak Tung? Betul, ini selama 3 hari full saya Saripati CSR ini, Corporate Social Responsibility. Tinggal WhatsApp ke 08111 081-nya 3 kali 63873. Saya ulangi pelan-pelan, tolong bantu ketik ya. 08111 081-nya 3 kali 63873. 08111 081-nya 3 kali 63873. Syaratnya apa? Ikut platform saya di YouTube ya, Tung Desa Waringin, di screenshot 3 aja. Di Instagram Tung Desa Waringin.tdw, di screenshot. Di TikTok screenshot kirim saya, Anda cukup bayar 80.000, Anda ikut 3 hari full sekeluarga gitu ya, belajar bagaimana ternak duit gitu ya. Tapi sekali lagi 7 resep sukses anti gagal nih. Nomor 1, keyakinan tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. Kalau belum sukses, belajar. Kalau sudah belajar, besok lebih sukses lagi. Sudah sukses, tetap belajar. Sedemikian sehingga di kemudian hari lebih sukses lagi, gitu ya. Kemudian yang kedua, punya goal yang SPTM. Apa itu Pak Tung? SPTM, goalnya spesifik, positif, tertulis, dan menarik.
Menarik itu ada emosinya, kembali lagi. Yang ketiga, tadi punya alasan sangat kuat. Kalau why-nya big enough, how-nya muncul dengan sendirinya. Nah ini caranya. Why-nya big enough, how-nya muncul dengan sendirinya. Nah makanya willpower ada nggak? Ini namanya willpower. Ini willpower ada. Yang keempat, daripada cari how, Anda cari who. Siapa yang sudah sukses di bidang yang Anda ingin sukses. Ulangi pelan-pelan ya. Jadi yang keempat ini, kalau why-nya big enough, Anda kan cari how. Daripada cari how, cari yang keempat. Siapa orang yang jauh lebih sukses? Dan bagaimana caranya supaya mereka mau bergaul dengan kita. Namanya jurus MBBKM, membebek kamu. Bagaimana menemukan orang-orang yang lebih sukses di bidang yang kita kepingin sukses. Kemudian yang kedua, bagaimana kita MBB. B-nya apa? Bagaimana mereka mau bergaul dengan kita. B berikutnya, bagaimana kita bisa belajar dengan mereka. Cara nanyanya apa dan apa yang perlu ditanya. Nah, kemudian MBB, KM, bagaimana kita bisa kerja sama dengan mereka. M yang terakhir, bagaimana kita bisa mempekerjakan mereka. Nah, itu kan keren banget. Itu mempekerjakan orang-orang yang lebih sukses, lebih kaya kan keren amat gitu ya. Nah, tapi jurus kelima inilah jurus yang paling penting. Take action sampai jadi habit, sampai jadi pola. Kalau Anda take action sampai jadi habit atau punya pola, sedemikian sehingga Anda tidak perlu punya willpower anymore. Sukses terjadi dengan sendirinya karena sudah jadi pola Anda. Contoh, Anda sikat gigi. Dulu mungkin membiasakan, begitu sudah terbiasa sikat gigi. Sekarang kalau tidak sikat gigi, senyumnya gimana? Gak bisa senyum, Pak. No. Nah, dengan terjadi dengan sendirinya. Kapan Anda mulai terbiasa sikat gigi? Karena sudah mulai naksir lawan jenis. Nah, naksir lawan jenis kan sikat gigi tuh. Nah, tapi itu bagaimana kita meletakkan diri dalam situasi sehingga kita mudah mengakuisisi kebiasaan baik. Jadi resep sukses banyak. Tapi kalau Anda punya kebiasaan, Anda tidak perlu punya why-nya big enough. Tidak perlu punya alasan sangat kuat. Tidak perlu punya willpower. Tidak perlu punya kemauan kuat. Tidak perlu punya mentor atau orang-orang yang terbukti sukses. Kalau Anda contohnya, kebiasaan Anda adalah kebiasaan membuat Anda langsing. Anda tidak punya goal langsing. Anda tidak punya mentor. Anda tidak punya alasan sangat kuat. Tetap langsing kok. Anda tidak punya goal jadi orang kaya, tapi kebiasaan Anda orang kaya. Anda kaya kok. Nanti akan saya share dalam seminar 3 hari yang hanya bayar Rp80 tadi gitu ya. Ke 08111, catat ya, 081-nya 3 kali 63873. Saya ulangi pelan-pelan. Anda WA dan kirim screenshot ya bahwa Anda sudah follow saya di TikTok, follow saya di IG, follow saya di YouTube Tung Desem Waringin. Kemudian kalau YouTube-nya, kalau IG-nya tungdesemwaringin.tdw, kalau TikTok-nya tungdesemwaringin.tdw juga, betul ya? Terus kemudian Anda screenshot, Anda cukup bayar Rp80 bisa ikut sekeluarga selama 3 hari full. Jos atau jos banget ini. Murah atau murah banget. Pak Tung, Rp80 bukan Rp80.000, bukan Rp80 dalam ulang tahun kemerdekaan Indonesia 80 ya Rp80 aja deh. Gak seru ini. Jadi Anda lebih baik karena saya gratisnya lebih banyak yang gak bayar. Apalagi Anda sudah effort, sudah kirim screenshot. Pak Tung, kenapa dikasih syarat? Supaya Anda niat ikutnya gitu ya. Nah, tapi balik lagi. Ingat, ada 7 resep sukses anti gagal. Nanti ada 7 bagaimana caranya membuat kebiasaan sehingga kita bisa sukses tanpa perlu effort. Nanti ya setelah ini gitu ya. Jadi nomor 1, Anda punya keyakinan tidak ada kata gagal. Ini resep suksesnya. Kalau nanti caranya punya kebiasaan, jurus yang paling penting yaitu nanti. Tidak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses dan belajar keyakinan. Yang kedua apa? Yang kedua punya goal yang spesifik, positif, tertulis dan menarik, ada emosinya. Yang ketiga punya alasan sangat kuat. Alasan sangat kuat itu lebih kesengsaraan apabila Anda tidak. 80% alasan sangat kuat karena sengsara gitu ya. Menghindari sengsara. 20% hanya cari nikmat. Yang keempat yaitu ada who, siapa yang lebih sukses supaya lebih cepat belajar dari orang yang terbukti sukses. Yang kelima yang paling penting yaitu ada Anda punya tindakan, take massive action sampai jadi become habit. Ya, itu Anda tidak punya goal sukses ya, Anda sukses karena punya kebiasaan. Yang keenam, ini yang keren gitu ya. Anda peka, monitor, dan lapor. Punya kebiasaan peka, monitor, dan lapor. Dan ini sukses tanpa effort. Dulu, satu hari tagihan air saya 20 juta, 9 juta liter. Mau edan, emangnya rumah saya perusahaan air terjun? Hah? Perusahaan air minum apabila mengalihkan minum? Hah?
Ternyata tidak ada kebiasaan memonitor. Hari ini aman. Setiap hari driver saya sudah foto, sudah ada, saya delegasikan dengan baik. Sama, saya piara kura-kura di lantai 4. Kadang tidak dikasih makan. Punya kolam, kadang tidak disaring. Sekarang sudah punya kebiasaan yang luar biasa. Karena ada jurus yang keenam, peka, monitor, lapor. Dan ada yang merangkum bahwa Anda sudah melakukan atau belum. Setiap hari ini sudah foto. Kalau ada kenaikan listrik yang aneh, ada kenaikan yang namanya meteran air yang banyak, termasuk kilometer penggunaan mobil bensinnya aneh. Disedotin saudara-saudara. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi keenam ini butuh kebiasaan peka, monitor, lapor terhadap diri Anda supaya Anda bisa jadi sukses. Nah, yang ketujuh namanya persisten dan fleksibel. Itu kebiasaan untuk jadi sukses. Bukan kebiasaan, istilahnya resep sukses anti gagal ada 7, ya ini tadi. Yang ketujuh, fleksibel dan persisten. Fleksibel terhadap caranya, persisten terhadap usahanya. Nah, sekarang bagaimana jurus yang kelima ini membuat kebiasaan sedemikian kita sehingga sukses terjadi dengan sendirinya tanpa effort. Bukan tanpa effort, effortnya ada, tapi tanpa sampai harus punya kemauan yang kuat, tanpa harus menderita amat sangat. Itu caranya bagaimana kita akan bahas setelah jeda berikut begitu ya Kak Tasya. Benar Pak Tung, kita jeda dulu ya untuk satu sesi terakhir. Ini sudah ada yang berkomentar nih Pak Tung, gimana beliau menyulitkan diri untuk bisa menuju kepada kesuksesan, menyulitkan diri terhadap sesuatu yang membuat dia gagal begitu kan ya. Nanti saya akan bacakan satu persatu. Dan tetap bersama kami Smart Listener, satu sesi terakhir dalam Smart Business Talk. Pak Tung, sebelum dibahas how to-nya begitu ya di sesi yang terakhir ini, mungkin saya izin untuk bacakan beberapa komentar dari Smart Listeners, boleh? Ya. Oke, baik. Pak Tung, di WhatsApp kami sudah bergabung Pak Alex dari Pontianak. Yes. Salam cerah, cuaca cerah di sana. Kata beliau, kalau mau sukses selain usaha tentu saja optimisme, apalagi dalam berbisnis. Sekarang saya sebagai konten kreator pemula di FB Pro membuat konten menarik dan konsisten, karena itu semua juga awal kesuksesan kita ke depannya. Kemudian Pak Henry, selamat pagi Pak Tung, Mbak Tasya. Saya menyulitkan diri untuk selalu makan di warteg di kantor katanya, di mana pilihan makan yang lebih enak banyak katanya. Kemudian bergabung bersama dengan kami Pak Gary di Bekasi. Kalau saya Pak Tung dari dulu susah banget bangun pagi, bahkan berpikir kalau saya nggak akan pernah bisa bangun pagi selamanya. Cari kerjaan yang memang malam, tapi rezekinya dapat kerjaan yang jam 6 udah harus standby di kantor. Awalnya payah, tapi sekarang saya bersyukur. Untuk menciptakan pola ini kan menderita dulu ya Pak Tung. Gimana menurut Pak Tung? Mungkin bisa jawab. Silakan. Betul Pak sekali. Jadi ada yang pola baru yang membuat Anda menderita, ya, karena langsung perubahannya syok, gitu ya. Anak saya kalau kuliah biasanya ngambil yang siang-siang. Kemarin magang di Hilton gitu ya. Kenapa sih magang di Hilton? Karena saya ada deal dengan Hilton untuk membangun Hilton di Solo begitu ya. Jadi saya tanpa utang. Pak Tung, kalau utang itu kan bisa dapat 3 hotel, betul. Tapi saya enggak pakai utang gitu ya. Hati saya damai bangun Hilton gitu ya. Hiltonmu warnanya apa? Keren, nanti dicat dulu warna apa gitu. Nah, tapi anak saya itu terpaksa mau tidak mau bangun pagi. Jadi jam 6 sudah bangun pagi. Karena biasanya kalau kuliah kan dia ngambilnya yang jam 11, jam siang kan mata pelajaran bisa. Tapi sana jam pagi. Tapi dia tetap disiplin luar biasa. Disiplin itu melakukan yang harus dilakukan tanpa harus orang tahu. Dia pulang masih lari di GBK. Seminggu berapa kali. Terus kemudian sampai di rumah jam 11 masih fitness sampai jam 12 malam. Pokoknya badannya gede. Nah, tapi balik begini. Nih ya, jadi teman-teman semua, betul, kadang kita harus istilahnya, kalau istilah anak saya itu, kok kamu, saya tanya, kok kamu bisa seperti itu? Dulu tuh saya manja Pak, jadi punya ini, yang 3 yang paling menghambat diri Anda untuk menjadi sukses. 1, nggak tahu strateginya tadi. Yang kedua adalah kata-kata yang Anda katakan kepada diri sendiri, kenapa Anda tidak melakukan hal-hal yang menuju sukses. Yang ketiga, Anda tidak punya emosi. Yang tadi alasan sangat kuat kan gitu ya. Oke, kalau anak saya mendadak punya kata-kata begini. Kamu capek, lakukan dengan capek. Kamu malas, lakukan dengan malas. Kamu sakit, lakukan dengan sakit. Wih, keren banget. Nah, aku bilang gitu. Jadi fitness itu kalau capek, lakukan dengan capek. Malas, lakukan dengan malas, tetap lakukan gitu. Nah, dengan kalimat-kalimat ini membuat dia melakukan. Dia punya strategi. Nah, sekarang ya, kita balik. Bagaimana kita punya kebiasaan sehingga punya pola untuk sukses? Ada 7. Langsung kita bahas ya. Nomor 1,
potong kecil-kecil. Nah ini tadi, kalau Anda langsung shock dari biasa bangun jam 11, sekarang suruh bangun jam 6 ya rodok kering, banyak terjadi perdebatan di dalam hati gitu ya. Demikian juga ketika Anda harus olahraga sampai capek, wah kesal sekali, terus failure, Anda tidak ngerti bahwa itu penting dalam kehidupan Anda. Kalau saya beri contoh, potong kecil-kecil. Saya sudah beberapa tahun ini ya, setiap hari squat dan push up. Terakhir saya tambahin toyong-toyong, baca buku 2 halaman. Jadi saya potong kecil-kecil. Jadi tidak harus langsung push up 20. Saya push up tidak senang. Saya push upnya half push up. Sekali lagi, bukan push up di bawah, tapi half di meja. Di push up begini di meja. Half push up, tidak apa-apa, potong kecil-kecil. Squat mulai sekali. Saya push up sampai satu hari ya rekor 250 push up ya pernah kan begitu ya. Tapi potong kecil-kecil loh, 25 istirahat, 25 istirahat, 25 istirahat. Nah sekarang saya punya game of life. Nah silakan ditulis tuh, game of life. Apa yang itu terjadi? Saya punya challenge, saya buat happy-happy, saya jadi pernikmat dengan cara gimana? Kalau saya squat 20 draw, kalau 21 menang. Dulu kan selalu saya tambahin lama-lama jadi gede lah, saya suruh 200 semua, ayo gempor. Menangnya saya permudah, yaitu poin 21 menang. Dulu sekali aja, pokoknya saya males itu sekali aja. Jadi squat sekali, dan sekali lagi potong kecil-kecil. Toyong-toyong di trampolin 1 menit aja. Nah ini Anda harus punya keyakinan yang tepat. Contohnya, dulu saya bangun tidur mau toyong-toyong, wah janganlah nanti cedera kan badannya belum panas. Nah selama saya punya keyakinan gitu bisa nggak? Nggak bisa. Jadi hati-hati, Anda motong kecil-kecil, tapi kembali lagi keyakinannya diselaraskan. Lututnya sakit, wah kalau toyong-toyong nanti tambah sakit. Betul, kalau Anda lagi cedera berat, Anda toyong-toyong istirahat dulu deh. Tapi sebelumnya kita usaha itu harus cukup cedera sedemikian sehingga tubuh kita jadi kuat. Tapi tidak boleh terlalu cedera sedemikian sehingga tidak bisa pulih. Nah balik lagi, tapi potong kecil-kecil. Ada 7 cara ya, bisa rangkum. 1, potong kecil-kecil. Jadi Anda mulai dari kecil dan terus kemudian progres. Nah sekali lagi progres. Nah kemudian berikutnya, istilahnya shaping habit, itu dalam bukunya Atomic Habit. Potong kecil-kecil tapi jangan kecil-kecil terus, tingkatkan sampai ya ini ya yang lumayan membuat Anda dahsyat. Kemudian yang kedua, jadwalkan caranya. Kayak saya squat, kayak saya push up. Habis mandi push up, habis mandi begini, langsung di wastafel saya push up sama squat pegangan, set, habis mandi, jadwalkan, rutin, jadwal yang terbaik. Ini jurus nomor 2, yaitu kalau Anda punya kebiasaan sehingga Anda bisa sukses tanpa effort, jadwalkan dengan sesuatu hal yang sudah terbiasa. Anak saya kitab suci 25 putaran, lu kok bisa? Bangun tidur baca dulu. Anak saya yang perempuan, papa saya kepengen pantatnya bagus katanya hanya squat begini. Caranya gimana? Sebelum makan, lo kan gitu toh. Sebelum makan squat dulu, 1, 2, 3, 10 sudah. Nah, jadwalkan. Pak Diki, MC Dik, GM saya mau baca Al-Quran sampai selesai, potong kecil-kecil. 1 hari 4 halaman, 1 kali baca 4 halaman bolak-balik. Yaitu kapan? Selesai sembahyang, sehari sembahyang 5 kali. Lakukan apa? Pada waktu puasa. Wah, lebih intens begini. Nah kemudian yang ketiga, kasih reward and punishment. Jadi strateginya kita ada reward and punishment. Kayak Pak Diki, punishmentnya apa? Dia kan punya body, ini jurus yang keempat. Taruh lingkungan, ini yang keempat tadi. Lingkungan yang ada temannya minimal 1 orang. Ya, kalau banyak orang bahkan Anda jadi pemimpin. Saya ulangi pelan-pelan ya. Taruh lingkungan yang baru, di mana ada minimal 1 teman. Kok bisa banyak orang berjanji bersama, ada reward and punishment-nya. Yang terbaik kalau Anda jadi pemimpin dari gerakan tadi, gerakan olahraga, gerakan baca Al-Quran, gerakan apapun, apa yang terjadi? Kemungkinan Anda melakukannya jauh lebih besar daripada Anda sendirian. Jadi kalau Pak Diki, ada temennya, sama-sama GM-nya, nah terus kemudian dia janji, yang kalah, yang tidak selesai, harus memberikan tiket ke Lombok PP. Ya siapa yang mau beliin orang lain Lombok PP aja loh, ya, sukses semua. Dan tiap hari harus lapor. Kamu sudah baca apa, isinya apa? Ada lapornya. Nah ini loh, dengan adanya body atau lingkungan ini, peka monitor lapor tadi, itu caranya membuat kebiasaan. Berikutnya, yang kelima, ada mentor, itu lebih enak lagi. Karena kalau enggak Anda melakukan dengan cara salah. Ceritanya, anak saya memanggil personal trainer, Pak dulu itu saya salah, latihan itu enggak sampai gini, harusnya 6-12, kalau saya 12 sudah kuat, harus ditambahin lagi. Sampai mulai dari 6 lagi.
Kalau 6 nggak kuat, berarti harus diperingan. Nah, dulu saya punya keyakinan, nah ini keyakinannya salah, hasilnya salah karena mentornya nggak ada. Sekarang sudah punya mentor yang badannya bagus. Gini, kamu latihan nggak boleh, kalau sudah lebih dari 12 harus tambah kuat. Harus sampai failure katanya dia begitu. Sampai nggak kuat, nah itu langsung, nah itu bagus. 6 sampai 12 bagus, ada mentor. Yang ke-6, ini jurus yang paling keren ini. Dipermudah dan dipernikmat. Salah satu contoh, istri saya, sepeda statistis. Itu kalau tempatnya jauh, dia nggak sepedaan. Pak, jauhnya seberapa jauh sih? Ruang fitness itu di sebelah kamar saya. Tak pernah dipakai. Tapi ketika sepedanya dibawa, ditaruh di depan TV, dipermudah toh. Kayak saya, trampolin. Di ruang fitness, tidak pernah saya pakai. Males, keseberang aja males. Tapi anak saya enggak. Di ruang fitness, malam tetap datang. Karena dia memang sudah jadi habitnya dia untuk fitness. Nah, dulu kamar saya dibagi 2. Toyong-toyong saya itu adalah di tempat kerja, tempat talk show, tempat begini. Nah, tetap saya pakai. Waduh. Tapi ternyata apa yang saya lakukan? Saya pindah di depan di kamar saya. Bangun tidur tadi langsung toyong. Lebih. Jadi dipermudah dan dipernikmat. Caranya dipernikmat kayak tadi. Istri saya sepedaan, senangnya nonton TV. Sepedaan sambil nonton TV. Dipernikmat. Dikasih kenikmatan, dikasih hadiah, dikasih begini. Menjalankan dengan nikmat. Nah, kan gitu toh. Yang ke-7, kalau masih malas, hack otak. Jurusnya Mel Robbins. Saya kombinasi semua jurus-jurus banyak orang sukses. Satu hari Mel Robbins ikut seminar motivasi. Yes, tersemangati. Besok mau olahraga. Bangun tidur lagi. Kemudian, oh katanya dipermudah. Ya sudah, pakai sepatu dulu, sudah disiapkan. Terus kemudian bangun tidur lagi. Satu hari dia nonton NASA. Meluncurkan roket. 5, 4, 3, 2, 1. Ilmu ngehack otak. Mulai dia pinter, kring, langsung itu, nggak perlu berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, beb, langsung pakai sepatu, kan dipermudah, langsung lari keluar. Jadi dipermudah, dipersiapkan dulu, terus kemudian pakai ngehack otak. 5, 4, 3, 2, 1. Kita mau melawan otak mamalia kita itu berat. Oke, ini teman-teman, gitu ya. Nah, ini masih ada banyak jurus lagi. Sebaliknya, kalau kita ingin menghentikan kebiasaan buruk tadi, buat sengsara sulit untuk melakukan. Persis rokok. Di Amerika itu 50% orang rokok, sekarang tinggal 15%. Di Eropa 80% orang rokok, sekarang tinggal 28%. Caranya gimana? Selain ditakut-takutin di kotak rokoknya, tapi ternyata dikasih undang-undang, dipersulit, dibuat sengsara, merokok denda sekian, tidak boleh. Tapi tambah lagi, penjualan rokok ditaruh di belakang. Jadi kalau di kasir, taruh di belakang. Oh, rokok yang apa itu? Yang Camel, yang apa 99, yang sebelah kanan. Jadi rodok dipersulit gitu aja orang malas. Ini luar biasa penelitiannya. Termasuk orang kalau beli kondom, itu kan sekarang dipermudah di sembarangan. Coba kondom ditaruh di belakang. Mau yang apa? Yang tipe ini. Yang warnanya apa? Yang rasanya apa? Kan malu orang gitu. Nah, dipermalukan seperti itu membuat orang dipersulit untuk kembali ke kebiasaan buruk. Ini jurus-jurus yang luar biasa kan gitu ya. Oke, baik. Baik, Pak Tung, terima kasih untuk pengingatnya dan juga insight-nya di pagi hari ini. Untuk selengkapnya begitu ya, Smart Listeners Anda bisa ikuti. Tadi Pak Tung punya acara begitu ya di bulan Agustus 2025. Ya. Tapi kirim screenshotnya jangan ke Smart FM, tapi ke nomor Pak Tung di 08111638873 begitu ya. Ya. Jadi jangan kirim ke Smart FM, tapi kalau Anda mau informasinya silakan, nanti akan kami informasikan. Terima kasih nih Smart FM. Mana yang bisa Anda gunakan gitu ya untuk terhubung langsung dengan timnya Pak Tung. Pak Tung, terima kasih. Yes, terima kasih. Di pagi hari ini, dan Smart Listeners terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini. Harus kita tutup perjumpaan kita pagi hari ini. Akhir kata saya Tasya Rustama Dan Tung Desa Maringin, kami berdua mengucapkan salam dahsyat. Dahsyat.